Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya akan bicara masalah koleksi keramik Cina. Jadi saya mulai dulu koleksi puluhan tahun yang dulu berawal dari beberapa keramik Cina dari yang dijual orang yang butuh uang, kemudian saya beli. Saya waktu itu tidak tahu persis zamannya, berapa lama umurnya, kemudian saya pelajari di internet, kemudian saya tahu bahwa ini adalah keramik-keramik Cina zaman dulu sekitar abad 10 sampai 12. Dari situ saya mulai tertarik dan saya belajar banyak masalah keramik Cina. Kemudian saya mulai mengumpulkan keramik-keramik Cina ini dari dinasti Tang. Dinasti Tang ini abad 7 sampai 10. Kemudian juga saya mulai mengumpulkan juga keramik-keramik dari dinasti Song, yaitu abad 10 sampai 12. Ini adalah keramik-keramik dari dinasti Song. Ini juga. Kemudian ada lagi ini keramik dari dinasti Song. Dan ini ada juga keramik dinasti Song berupa namanya rumah siput. Ini dari Sungai Musi Palembang. Ini juga dari dinasti Song. Ini seladon gelas. Ini seladon gelas. Dan ini yang biasanya sekarang banyak dikenal orang itu seladon hijau, dinasti Song. Dari situ saya belajar lagi dengan memasuki ke dinasti Yuan. Nah, dinasti Yuan itu mulai banyak masuk ke porselen biru putih yang sangat terkenal. Dan ini sekarang sudah sulit mencarinya. Ini adalah dari dinasti Yuan. Itu pun juga yang lainnya di sini ada dari dinasti Yuan. Dari dinasti Yuan. Setelah itu saya masuk belajar lagi untuk keramik-keramik dari dinasti Ming. Nah, dari dinasti Ming juga porselennya sudah mulai biru putih juga, lebih baik, lebih bagus dari dinasti Yuan. Kemudian bergerak masuk ke dinasti Ming akhir. Ini adalah dinasti Ming akhir, Taiko. Dan setelah itu baru masuk ke dinasti Qing, yaitu biasa dikenal dengan dinasti Qing di Indonesia. Koleksi-koleksi ini tidak mudah mengumpulkannya. Saya bertahun-tahun mengumpulkannya. Dari satu, kemudian banyak, terkumpul semua, dan kadang-kadang saya sering kali tertipu dengan membeli barang-barang palsu. Dan itu adalah risiko untuk jual beli masalah keramik Cina. Koleksi keramik Cina ini menguntungkan karena ini juga termasuk investasi. Jadi seperti kita membeli rumah atau membeli emas, investasi ini bisa kita jual keramik Cina ini kalau kita butuh uang dan harganya tidak jatuh, sehingga bisa mengembalikan investasi kita dan kadang-kadang untung. Jadi untuk koleksi-koleksi ini sekarang itu sudah susah mencarinya. Karena apa? Sebagian besar keramik Cina yang datang di Indonesia itu adalah temuan dari laut dan sungai, baik dari Natuna, Jambi, Belitung, kemudian juga di Laut Jawa. Itu termasuk yang namanya kitchenware, adalah peralatan untuk kebutuhan dapur. Nah, untuk zaman Ming dan Qing itu ada yang namanya imperial. Imperial itu adalah dikenal untuk barang-barang keperluan istana yang mempunyai merek dia. Di sini kita tahu zaman Ming atau Qing, dan ini yang punya harga tinggi. Jadi untuk harga tinggi datangnya dari dinasti Qing dan Ming yang sekarang itu banyak di lelang-lelang internasional. Jadi memang berbeda, yang beredar di Indonesia banyak adalah kitchenware, tetapi kalau untuk harga yang tinggi itu jarang ditemukan di Indonesia. Banyak sekali di lelang-lelang internasional. Jadi itu saja dari saya, Sinambulawan dari Aneka Antik. Terima kasih.